Halo, ketemu lagi dengan Miss Vivian. Hari ini kita mau bahas pembahasan kemantapan akhir asas. Kalian sudah mengerjakan soal-soalnya di sekolah. Sekarang kita mau bahas pembahasan dari soal-soal tersebut. Kita mulai. Oke, kita mulai dengan nomor 1. Di sini yang diketahui adalah kecepatan sebuah mobil, 78 km per jam. Kecepatan motor 24 meter per detik. Yang ditanya adalah perbandingan mobil dan motor. Kalau ditanya mobil dan motor, tulis mobil dulu baru motor. Kalau ditanya motor banding mobil, motor dulu baru mobil. Kalau terbalik, jawaban sudah salah, gitu ya. Berarti ini mobil kita bandingkan dengan motor. Tulislah yang diketahui kecepatannya. Berarti mobil 78 km per jam banding 24 meter per detik. Kalau dia bilang perbandingan, berarti samakan satuannya. Ini satuannya belum sama kan? Berarti kita harus samain. Kita ubah ke satuan yang lebih kecil. Berarti kemana? Meter per detik gitu ya. Nah, ingat, kalau dia tulis 78 km per jam, itu artinya adalah 78 km per 1 jam. Sama seperti 24 meter per detik gitu ya. 24 meter per detik itu adalah 24 meter per 1 detik. Berarti ingat tangganya, jangan lupa. Tanggalnya satuan panjang, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, gitu ya. Nah, kita tuliskanlah. Berarti yang pertama kita rubah kilometer ke meter dulu. Berarti 78 kilometer ke meter turun. 1, 2, 3. Sebanyak 3 tangga. Berarti dikali 1000. Nah, per. Kan tadi ini 1 jam nih. Berarti kita rubah ke detik. 1 jam berapa detik? 3600. Berarti 1 kali 3600. Banding. Karena kita rubahnya ke satuan meter per detik, berarti bagian kanan nggak usah diapa-apain. Berarti dia hanya 24 per 1. Gitu ya. Nah, kita tinggal tewas-tewasin aja nih. Mana yang bisa ditewasin? Kita tewasin ya. Nih, 0 ada 2, 1, 2, 1, 2. Berarti tinggal 78 kali 10 per 36. Ini supaya bisa dikerjakan harus dirubah jadi kali dan dibalikkan, gitu ya. Berarti jadi 1 per 24. Oke? Nah, sebelum kita tewasin, kaliin aja dulu ini. Berarti 78 kali 10, 780 per 36 dikali 1 per 24. Ayo kita tewasin, bagi-bagi 2 ya. Ini bagi 2, 390 ya. Bagi 2, 18. Ini masih bisa bagi 2 lagi ke atas. Nah, kita bagi 2 lagi. Berarti ini dengan ini gitu ya. Jadi 195. 24-nya jadi 12, berarti tinggal 195 kali 1, 195 per 18 kali 12, yaitu 216. Oke, berarti perbandingannya adalah 195 banding 216. Jawabannya adalah B. Soal berikutnya. Nah, di sini ada beberapa pernyataan nih. Pernyataan-pernyataan ada 4. Langsung baca soalnya ya. Yang merupakan perbandingan senilai. Ingat, kalau dia bilang perbandingan senilai berarti yang satunya naik, yang satunya pun harus naik gitu ya, sama-sama naik dia. Jadi kita bahas satu-satu. Banyak pekerja dengan jumlah upah pekerja setiap bulan. Berarti kalau pekerjanya makin banyak, upah yang dikeluarkan pun makin banyak. Gitu ya. Benar. Kalau pekerja makin sedikit, upahnya pasti makin sedikit. Yang B, banyak hewan ternak dan harga jual seluruhnya. Nah, hewan ternaknya makin banyak, udah pasti harga jualnya pun
makin banyak gitu kan. Tapi kalau hewan ternak makin sedikit, udah pasti harga jualnya pun makin sedikit. Benar lagi, ini nomor 1 sama nomor 2 benar. Kita cek yang ada 1-2-nya. Ini tidak ada, ini tidak ada. Berarti antara A dan B kita cek. Kita lihat nomor 4. Banyak bahan bakar yang diperlukan dan jarak tempuh. Nah, bahan bakarmu makin banyak, udah pasti jalan-jalannya makin jauh gitu ya. Bahan bakarnya sedikit, udah pasti jalan-jalannya pun jaraknya pasti pendek. Berarti ini pun perbandingan senilai. Yang nomor 3 nggak usah lagi dilihat, karena udah ada jawabannya 1, 2, dan 4. Jawabannya bola. Oke, mari kita lihat. Di sini kita lanjut nomor 3. Katanya adalah, dalam sebuah kemasan makanan ringan terdapat tabel informasi nilai gizi makanan dalam kemasan. Untuk 3 takaran saji mengandung 24 gram karbohidrat. Jika dalam satu kemasan terdapat 25 takaran saji, kandungan karbohidratnya berapa gram gitu ya. Nah, jadi kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Ada di sini takaran saji, sama satu lagi ada karbohidrat. Oke, jadi kita tuliskan yang diketahui dulu. Takaran sajinya 3, karbohidratnya adalah 24. Kalau takaran sajinya 2,5, nah, berarti karbohidratnya berapa? Kok saya tulis 2,4? 2,5, berarti takaran sajinya berapa gitu ya? X. Nah, lihat, takaran sajimu ini makin sedikit. Berarti karbohidratnya pun makin sedikit, gitu ya. Berarti ini adalah perbandingan senilai. Mari kita kerjain. Berarti kita bandingkan yang senilai. 3/2,5 sama dengan 24 per X. Ayo, tewasin yang bisa ditewasin, gitu ya. 3 sama 24 dapat 8. Ada lagi yang bisa tewas? Tidak ada. Kalau tidak ada, tinggal dikali. Berarti ini kemari, yang ini kemari. Berarti jadi X sama dengan 2,5 dikali 8. Berarti X adalah 20 gram. Oke, jawabannya cacing. Bisa ya? Kalau mau mengalihkan ini, ingat lagi. Kalau mau dibikin begini, boleh 25/10 kali 8. Atau kalian mau kalikan pakai cara bersusun ke bawah pun bisa gitu ya. Kalau mau pakai ini, tewasin aja ini. Ini bagi 5, 5. Bagi 5, 2. Terus 2 ke 8. Bagi 2, 1. Bagi 2, 4. Gitu ya. 5 kali 4, 20. Dah, dapatlah ini. Oke? Jangan salah. Oke, di sini ada grafik. Katanya grafik hubungan antara S sebagai jarak dan T sebagai waktu. Nah, jadi hubungan jarak sama waktu itu berbanding lurus. Kalau jaraknya makin jauh, udah pasti waktunya makin lama gitu ya. Kalau jaraknya makin pendek, berarti waktunya pun makin cepat. Ini berarti perbandingan senilai. Nah, berarti ngikut. Kalau jaraknya makin panjang, udah pasti waktunya pun makin panjang. Jaraknya makin pendek, udah pasti waktunya pun makin pendek. Kita lihat ini, ada S, T, S, T, S, T. Ini ada V, ini ada T, berarti ini salah. Oke, yang C udah pasti salah. Kita lihat yang A. Waktu itu makin ke kanan, makin besar. Oke, T itu makin ke jarak itu makin ke atas pun makin besar. Nah, jadi lihat, kalau waktumu di sini berarti jaraknya pun ikutan di sini. Karena sama kan makin besar. Jaraknya di sini berarti waktunya di sini makin besar gitu ya. Jadi nggak usah cek yang lain lagi. Udah pasti jawabannya ayam. Oke, kita mulai soal selanjutnya. Kita baca soalnya ya. Proyek perbaikan jalan dipimpin oleh Kenneth harus selesai selama 40 hari dengan 16 pekerja.
Setelah 4 hari pelaksanaan, proyek tersebut harus berhenti 12 hari. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan agar proyeknya dapat diselesaikan tepat waktu, berarti tidak ada tambahan waktu lagi. Yang ada hanya pekerja tambahan yang ditanya. Pekerja tambahan yang diperlukan adalah kita tuliskan objeknya seperti biasa. Objeknya adalah ada hari, ada mana pulpen musuhnya nih? Oke nih. Ada hari, ada pekerja, gitu ya. Ada hari, ada pekerja. Kita mulai. Pekerjanya ada, harinya dulu. Harinya ada 40, pekerjanya ada 16. Nah, setelah 4 hari pelaksanaan, 4 hari. Berarti dia udah bekerja 4 hari dari 40 hari. Tinggal 36 hari. Dari 36 hari ini, pekerjanya belum nambah tuh, masih 16 gitu ya. Terus ternyata berhenti lagi 12 hari, berarti 36 kurang 12. Berarti tinggal 24 hari. Karena sisa hari tinggal 24, maka pekerjanya berapa orang? Gitu ya. Jadi, kalian perlu pakai persamaan yang kedua dan yang ketiga. Lihat, harinya makin sedikit, gitu ya. Kalau hari makin sedikit, berarti pekerjanya harus makin banyak supaya selesai tepat waktu. Nah, ini satu turun, satu naik. Berarti ini perbandingan berbalik nilai, gitu ya. Kita tuliskanlah. Berarti 36 per 24 sama dengan 16. Salah. Berbalik, guys. Berarti X per 16. X per 16. Tewasin lah. Berarti 24, 16. Bagi 8, 3. Bagi 8, 2. Tewasin lagi. Atas bawah. Masih bisa ya. Bagi 3, 1. Bagi 3, 12. Nggak ada lagi yang bisa ditewasin kan? Di situ kita kali silang. Ini kali kemari. Yang ini kita kali kemari. Berarti 1 kali X. X sama dengan 12 kali 2. Berarti X-nya adalah 24 pekerja. Nah, ini 24 pekerja untuk 24 hari kan? Tapi yang ditanya adalah tambahannya. Tambahan pekerja. Awalnya 16, sekarang jadi 24. Berarti 24 kurang 16. Pekerjanya adalah 8 orang. Jadi jawabannya cacing. Oke. Oke, selanjutnya. Di soal ini dikatakan, dalam sebuah wawancara dengan seorang pemulung diketahui bahwa setiap 6 hari ia mendapat uang sebesar 133.800. Saat ini ia akan bekerja selama 16 hari. Penghasilannya yang diperoleh berapa banyak gitu ya. Nah, objeknya kita udah dapat nih. Ada hari sama ada penghasilan gitu ya. Ada hari sama ada penghasilan. Kita tinggal masukin. Harinya 6, penghasilannya 133.800. Kalau dia bekerja 16 hari, penghasilannya berapa gitu ya. Nah, kita bisa lihat harinya makin banyak. Berarti otomatis penghasilannya pun makin banyak. Dari sini kita tahu bahwa ini adalah perbandingan senilai. Kita tinggal tuliskan dan selesaikan. 6 per 16 sama dengan 133.800 per X. Gitu ya. Kita tewasin yang bisa ditewasin. Atas bawah ini bisa ya nak. Bagi 2. Bagi 2, 3. Bagi 2, 8. Atas-atas sama-sama bisa dibagi 3. Bagi 3, 1. Bagi 3. Ini kita ambil angkanya tanpa 00. 446. Nah, berarti tinggal 1 per 8 sama dengan 44.600 per X. Udah nggak ada lagi yang bisa dicoret ya. Berarti kita kali silang. Ini kali kemari, yang ini kita kali kemari. Berarti tinggal
X sama dengan 8 kali 44.600. Sehingga X adalah 356.800. Gitu ya. Oke, hasilnya adalah, lihat angkanya, 356. 356, oh ini. Berarti jawabannya ayam. Bisa ya? Selanjutnya, di sini ada berat udang, kemudian ada banyak protein. Kalau berat udangnya 40 gram, proteinnya 8 gram. Nih, ada soalnya. Banyak protein yang terdapat pada udang jika beratnya 92. Berarti, di sini kita bisa ganti berat udangnya 92. Berarti yang ditanya adalah Z. Z-nya berapa gitu ya. Kalau berat udangnya bertambah, udah pasti banyak proteinnya juga makin banyak. Berarti ini adalah perbandingan senilai. Dah, kerjainlah. 40/92 sama dengan 8/Z. Gitu ya. Yang ditanya adalah apa tadi? Banyak protein. Nah, ini bisa ditewasi nih atas-atas. 48 bagi 85 bagi 8, 1. Miss, gak ada yang bisa ditewasin. Oke, kita tinggal kali silang. Kali silang lain nih, kemari. Berarti 5Z sama dengan 92. Kan kita mau cari Z sama dengan tuh. Berarti semua kita bagi 5. Kita bagilah 5 semua. Berarti Z sama dengan 92/5. Berarti Z adalah, boleh dicari susun ke bawah ya kalau bingung, 92 bagi 5. 9 bagi 5, 1 kaliin 5, habis itu kita kurang. Karena di sini desimal semua, berarti kita ubah ke desimal ya. 9 kurang 5, 4, turunkan 2 ke bawah, berarti 42 bagi 5 dapat 8. 8 kali 5, 40. Kurang, nih sambung di sebelah sini ya. Berarti sisa 2 kurang 0, 2. Berarti kita tambahin 0 lagi di belakang. Jangan lupa koma di sini. 20 bagi 5 dapat 4, kaliin 20 kurang 0. Berarti jawabannya adalah 18,4 gram dodol. Oke. Next. Seorang peternak mempunyai persediaan pakan yang cukup untuk 20 ekor sapi selama 12 hari. Nah, kita bikin dulu tabelnya di sini ya. Ada sapi, ada hari. Nah, 20 ekor untuk 12 hari gitu ya. Terus ternyata dia bilang apa di sini? Nah, 20% dari sapinya dipotong untuk perjamuan. Berarti kita boleh cari berapa yang dipotong, berapa ekor gitu ya. Nih, dipotong. Dipotong itu 20%, berarti 20/100 dari seluruh sapi gitu ya. Berarti ini tewas, 100 sama 20 dapat 5, 20 sama 5 dapat 4. Berarti yang dipotong ada 4. Nah, ada 4 sapi yang dipotong. Dah. Kemudian ia membeli lagi beberapa ekor sapi sehingga persediaan akan habis dalam waktu 8 hari. 8 hari habis, sapinya berapa? Ingat, berarti yang ada di X ini adalah sapi yang udah dibeli lagi dan sapi yang masih hidup, gitu ya. Yang ditanya adalah jumlah sapi yang dibeli peternak, jumlah sapi yang dibelinya lagi. Berarti kita cari dulu X, gitu ya. Kita lihat harinya makin sedikit. Oke, kalau makanan makin cepat habis, udah pasti yang makan harus makin banyak. Berarti ini adalah perbandingan berbalik nilai. Ya udah, kita tinggal masukin angka-angkanya. Berarti jadi 20 per X sama dengan balikin 8/12. Ayo, atas bawah bisa, atas bisa ditewasin. Miss, atas bawah deh, bagi 4, 2, bagi 4, 3. Atas bisa ya. Ini 20 bagi 2, 10, bagi 2, 1. Berarti X sama dengan
10 kali 3, berarti X-nya adalah 30 ekor. Ingat, di 30 ekor ini ada yang dibeli lagi, sama ada yang masih hidup. Gitu ya. Nah, berarti kalau di sini sudah ada yang dibeli lagi dan ada yang masih hidup, kita cari yang dibeli. Nah, kan tadi yang dipotong 4. Berarti sisanya yang hidup adalah, awalnya berapa tadi? 20 ya? 20 kurang 4, berarti yang sisa hidup 16 ekor. Nah, sekarang yang dibeli lagi berapa? Nah, itulah yang kita cari. Berarti yang dibeli lagi adalah 30 ekor dikurang sama yang masih hidup 16. Berarti yang dibeli lagi ada 14 ekor. Oke, jawabannya adalah ayam. Aman ya? Oke, kita kerjakan yang terakhir. Di sini katanya pasangkanlah pernyataan di sebelah kiri dengan pernyataan di sebelah kanan dengan tepat. Oke, jangan lupa caranya ya. Nah, kita lihat dari yang A dulu. Bentuk paling sederhana dari 80 banding 16. Kita rubah ke dalam bentuk pecahan. 80 per 16, berarti sama-sama bagi 16 gitu ya. Sama-sama bagi 16, 80 bagi 16, 5, 16 bagi 16, 1. Oke, dapatlah 5 banding 1. Ada enggak? Ada, Miss. Mana dia? Ini. Oke, cari FPB ya kalau dia mau sederhanain. Yang B, kita ke yang B. Yang B katanya apa? Perbandingan antara panjang dan keliling persegi panjang. Berarti ingat rumus keliling persegi panjang. Panjangnya 8, lebarnya 6. Dah, kita tinggal masukin. Keliling adalah 2 kali panjang tambah lebar, yaitu 2 kali 8 tambah 6. Adalah 2 kali 14. Berarti kelilingnya adalah 28. Dia minta perbandingan panjang dan keliling. Berarti panjang banding keliling. Masukinlah, panjangnya adalah 8, kelilingnya 28. Udah, Miss, bikin pecahan biar bisa. Berarti 8 per 28. Sama-sama bisa dibagi 4. Nah, 8 bagi 4, 2. 28 bagi 4, 7. Berarti jadi 2 banding 7. Adakah? Ada. Ini dia. Oke. Yang terakhir, si C. Si C katanya apa, nak? Skala. Yang ditanya adalah skala dengan peta 6 dan jarak sebenarnya 2,7 kilo. Ingat, satuan harus disamain, sentimeter dan kilometer. Berarti kita ubah ke senti gitu ya. Rumus skala adalah JP per JS. Nah, masukinlah. Kalau katanya diubah ke senti, berarti kilometer ke sentimeter dikali 100.000 gitu ya. Berarti ini jadi 2,7 dikali 100.000. Nah, jarak petanya 6. Nah, ini jadi 6 per 270.000. Oke, ini sama-sama bisa dibagi 6. Kita bagi 6, bagi 6, bagi 6. Bagi 6 yang di atas 1 per yang di bawah 45.000. Maka skalanya adalah 1 banding 45.000. Oke, berarti pembahasannya sampai di sini. Nanti boleh diulang lagi. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanya ke saya. Oke, selamat belajar.